Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganis Cayanti. Saya mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan NIM 200005123 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menceritakan cerita rakyat dari Provinsi Jawa Tengah, yaitu Jakatarub dan 7 Bidadari. Saksikan ceritanya. Legenda Jakatarub. Di sebuah desa di tepi hutan di daerah Jawa Tengah tinggal seorang pemuda yang bernama Jakatarub. Ia dikenal sebagai pemuda yang tampan dan juga rajin bekerja. Tak heran jika banyak gadis yang menyukainya. Selamat siang Jakatarub. Apakah engkau tidak capek bekerja terus? Hehehe. Meskipun demikian, Jakatarub belum berniat untuk menikah. Ia lebih suka menghabiskan waktu untuk berburu dan menjelajahi di tengah hutan. Bisa berburu seperti ini sangat menyenangkan. Jauh dari gadis-gadis di desa. Suatu hari, ketika Jakatarub sedang berburu rusa, ia berhenti di tepi sebuah sungai. Rasanya haus sekali. Untunglah ada sungai di sini, sehingga aku bisa minum. Ketika Jakatarub mendekat ke arah sungai, ia mendengar suara wanita. Suara siapa itu? Sambil mengendap-endap, ia menyusuri sungai, mencari sumber suara tersebut, seperti suara gadis-gadis, tapi di tengah hutan begini. Ternyata suara tersebut berasal dari suara 7 gadis yang sedang bermandi di sungai. Wah, semuanya cantik-cantik. Andai salah satu adalah istriku. Jakatarub tidak tahu jika para gadis itu adalah bidadari kayangan. Dan sesungguhnya manusia tidak bisa menikah dengan bidadari. Ia pun mulai berpikir dan mencari cara. Akhirnya ia mendapatkan ide. Jika selendangnya aku ambil, tentu dia akan bingung mencari. Kemudian aku bisa berpura-pura telah menemukannya. Ia mengambil salah satu selendang milik bidadari itu. Ia pun segera berlari membawa selendang itu pergi. Sementara itu, para bidadari hendak kembali ke kayangan. Ada apa Nawang Wulan? Selendangku tidak ada. Tadi aku meletakkannya di atas batu bersama selendang kalian. Tanpa selendang, bagaimana aku bisa terbang dan kembali ke kayangan? Oh tidak, matahari sudah hampir terbenam. Kita harus bergegas kembali ke kayangan. Maafkan kami, Nawang Wulan, tapi kami harus kembali ke kayangan. Teman-teman, jangan tinggalkan aku. Selamat tinggal Nawang Wulan. Jaga dirimu baik-baik Nawang Wulan. Para bidadari bergegas meninggalkan Nawang Wulan seorang diri. Nawang Wulan tampak sedih. Ia jadi tidak bisa kembali ke kayangan karena selendangnya yang hilang. Oleh karena bingung, ia pun menyusuri jalan setapak dan hingga ia tiba di rumah Jakatarub. Itu adalah salah satu gadis dari sungai tadi. Dia pasti sedang mencari selendangnya. Hehehe. Kesempatanku untuk berpura-pura menolongnya. Selamat sore gadis cantik. Kau nampak kebingungan? Ada yang bisa aku bantu? Oh, wahai pemuda, namaku Nawang Wulan. Aku sebenarnya bidadari kayangan. Namun, aku kehilangan selendangku sehingga aku tidak bisa kembali ke kayangan. Jakatarub terkejut. Tidak menyangka jika gadis itu bidadari. Apa? Gadis ini bidadari? Kalau begitu, selendangnya tak akan aku berikan supaya dia tidak bisa kembali. Namaku Jakatarub. Sungguh malang nasibmu. Daripada kau bingung mencari selendangmu, tinggallah di sini bersamaku. Baiklah Jaka, terima kasih.
kau sungguh baik hati. Hahaha. Nawang Wulan pun tinggal bersama Jakatarup dan menjadi istrinya. Mereka dikaruniai seorang gadis mungil yang diberi nama Nawangsih. Mereka hidup dalam berbahagia. Walaupun nampak bahagia, ada sesuatu yang menjangkal di pikiran Jakatarup, yakni persediaan padi yang hampir selalu memenuhi lumbungnya. Padi-padi ini seperti tidak berkurang, aneh sekali. Hingga suatu hari, suamiku, aku akan pergi mencuci ke sungai sebentar. Oh iya, jangan sekali-sekali kamu buka tutup kukusan nasi yang sedang kumasak ya. Baiklah. Sepeninggalan Nawang Wulan, Jakatarup menuju ke dapur. Ia hendak memeriksa nasi kukusan istrinya itu. Sebenarnya, apa isi kukusan nasi ini? Kenapa dia selalu melarangku untuk melihatnya? Penasaran, ia pun membuka. Betapa terkejutnya ia. Di dalam kukusan nasi hanya sebuah biji padi. Istriku hanya memasak sebutir padi saja. Pantas saja lumbungku tak pernah berkurang. Suamiku, kenapa kau melanggar perintahku? Sebelum nasi itu matang, tidak boleh ada manusia yang melihatnya. Akibat perbuatanmu ini, kesaktianku untuk menarik nasi menjadi hilang. Maafkan aku, istriku. Karena kesaktiannya telah hilang, kini Nawang Wulan harus benar-benar menumbuk padi sebelum dimasak. Aku capek sekali. Seandainya saja aku masih memiliki kesaktian. Sejak saat itu, padi di lumbung mulai berkurang hingga hampir habis. Suatu pagi, ketika Nawang Wulan hendak mengambil padi, pandangannya tertuju pada sesuatu yang tak asing baginya. Benda itu menyerbu dari tumpukan padi yang terakhir. Ternyata itu selendangnya yang selama ia cari. Ternyata selama ini suamiku yang menyembunyikan selendangku. Tega sekali dia. Ia pun segera menemui suaminya, Jakatarup. Ternyata selama ini kau telah membohongiku. Sungguh tega. Aku akan kembali ke Kahyangan. Tunggu. Jangan pergi. Bagaimana dengan nasib Nawangsih? Walaupun aku tak mengakui dirimu sebagai suamiku lagi, namun Nawangsih tetaplah anakku. Aku akan sekali untuk kembali untuk menyusuinya. Istriku, jangan tinggalkan aku, istriku. Demikianlah Nawang Wulan kembali ke Kahyangan, meninggalkan Jakatarup dan puterinya Nawangsih. Adalah cerita dari Jakatarup dan 7 bidadari. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah setiap kebohongan dan niat buruk tidak akan berakhir dengan bahagia. Berusahalah untuk terus bersikap jujur dan meraih sesuatu. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.